Halo, selamat sore semuanya teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Ya, sepertinya masih banyak yang masih sanggup berpuasa ya. Kita sambil menunggu jam berbuka puasa spesial minggu ini di jam setengah 5 sampai setengah 6 nanti kita akan ngobrol bersama Dokter Indina, Sastrini Sekarnesia spesialis kulit gitu. Nah, jadi sambil menunggu teman-teman semua, hai Hanin, oke kita akan undang dokter Indina. Tapi sebelumnya aku mau buat ini ya dulu ya, judul kita hari ini. Hanin, wah Hanin udah gabung nih. Kita masih nunggu teman-teman yang lain gabung ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, kayaknya banyak yang tidur siang nih jam segini sambil nunggu. Hai Dela, Runa Uli, selamat sore. Oke, kita nunggu beberapa dulu masuk, nanti baru aku masuk ke intronya ya teman-teman semua. Nah, seperti yang udah aku tulisin di kolom komentar, kalau hari ini kita akan live Q&A bersama Dokter Indina. Dokter Indina ini siapa sih? Jadi ini adalah kali kedua kita ngobrol sama Dokter Indina. Dokter Indina adalah dokter spesialis kulit. Beliau saat ini aktif di Yogyakarta dan hari ini tema yang akan kita bahas mengenai tips kulit wajah sehat tanpa flek hitam. Nah ini persiapan nih buat yang mau lebaran bentar lagi, yang mau kinclong, glowing gitu. Gimana sih supaya nanti pas lebaran silaturahmi bersama keluarga, teman-teman, kita bisa glowing, bisa sehat kulitnya tapi tanpa flek hitam. Masih menunggu yang lain, kita akan undang dokter Indina ya. Kita undang langsung dokter. Sore dok. Halo, selamat sore Kak. Aduh, gimana nih dok? Puasa nggak dok? Enggak. Jadi, Oke, nggak apa-apa dok. Berarti kita hari ini sama-sama menemenin teman-teman yang lagi puasa ya dok ya, sambil jam berbuka. Nih kita mau sharing bareng sama dokter Indina. Ini dokter Indina udah bergabung. Dokter kita cek suara dulu sama mhm, gambarnya. Apakah udah jelas di layar dokter? sudah. Udah ya. Suara dokter dan gambar dokter juga udah jelas di layar saya. Nah teman-teman, silahkan nanti kalau ada yang mau ditanyain sama dokter Indina, kita akan jawab sambil menunggu buka puasa alias ngabuburit. Nih ngabuburitnya kayak sehat banget ya dok, kayak edukasi banget nih kita ngabuburitnya hari ini. Walaupun aku yakin kayaknya banyak yang masih bobo siang nih kayaknya. Hai Ical, oke. Dokter Indina apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Iko apa kabar? Baik ya, dokter Indina sekarang masih kerja atau lagi weekend, lagi Baru, liburan? baru selesai praktek. Oke, baru selesai praktek. Baik. Nah, teman-teman, kita sebelum mulai ke ngobrol apa sih nanti yang mau kita bahas hari ini, jadi kita hari ini ngebahas sama dokter Indina adalah tentang bagaimana tips merawat kulit wajah sehat tapi tanpa flek hitam. Nah, nanti dokter Indina akan bagi-bagi nih sedikit ilmunya bersama kita dan tips-tips supaya lebaran nanti cantik dok, supaya glowing gitu. Jadi teman-teman dikasih tips mulai sekarang. Oke, tapi sebelumnya kita akan kenalan dulu sama Dokter Indina. Dokter Indina mungkin boleh kenalan dulu nih sama teman-teman yang belum kenal sama dokter. Dokter sekarang sedang sibuk di mana aja dan berada di mana? Silahkan dok. Halo semuanya, nama saya Dr. Indina Sastini, SPDV. Saat ini saya berpraktek di Yogyakarta, di Rumah Sakit Siloam dan di Z Premier Yogyakarta. Oke, ya, oke Dokter Indina tadi itu cukup udah jelas ya. Berarti tadi teman-teman Dokter Indina sekarang sudah berkegiatannya di Yogyakarta. Oke, dok sambil kita nunggu teman-teman yang lain gabung, mungkin teman-teman boleh langsung tanya di kolom Q&A. Nanti kita bisa langsung jawab pertanyaannya apa aja. Eh,
kan kita tuh pingin, siapa sih yang nggak pingin punya kulit wajah sehat, yang paling penting sehat ya dok ya, nanti cantik itu bonus gitu. Nah kita pingin punya kulit wajah sehat tapi tanpa flek hitam. Nah kita mau bahas flek hitamnya dulu nih dok. Kalau flek hitam itu sebenarnya dari dunia kedokteran atau dari spesialis kulit gitu, apa sih dok flek hitam ini? Apakah penyakit, apakah apa ya, termasuk jenis apa nih dok flek hitam ini? Oke. Sebenarnya flek hitam itu general banget sih, segala sesuatu yang kecoklatan atau kehitaman, terutama di area wajah, orang pasti akan bilangnya flek. Tapi sebenarnya kecoklatan atau kehitaman di wajah itu sebenarnya ada banyak jenisnya. Hmm, dan beda eh, tipe atau diagnosis ya beda terapinya juga. Prinsipnya sih utamanya sebenarnya pasti untuk mencegahnya udah pasti harus pakai protection, dalam artinya memakai sunblock terutama. Kenapa? Karena kita tinggal di negara tropis dan cenderung warna tipe kulit orang Indonesia atau Asia itu memang gampang untuk terjadi atau lebih mudah untuk terjadi hiperpigmentasi. Ya karena tahu sendiri lah, Indonesia kan letaknya di negara Katulistiwa ya, jadi yang memang sangat tropis, jadi mataharinya juga cukup intens. Jadi ya kalau kita sehari-hari aktivitas tapi tanpa sinar UV ya tentu kecenderungan untuk terjadi flek pasti akan lebih mudah. Hmm. Oke, berarti karena tadi kita ya tinggalnya di negara Indonesia, bahkan ini berarti besar kemungkinan semua warga Indonesia itu bisa ada flek hitam ya dok ya, berarti itu normal, wajar. Sebenarnya sih kalau secara teorinya penyebab flek itu nggak cuma sinar UV sih. Pertama ada karena genetik, bisa karena hormonal, misalnya karena lagi hamil. Terus ada karena juga pemakaian obat-obatan tertentu yang memang membuat wajah kita jadi cenderung mengalami hiperpigmentasi. Cuma kondisi tersebut diperparah dengan tentunya sinar UV yang udah pasti kalau kita menggunakan aplikasi UV Index di handphone itu skala nilainya tuh udah 11, 12, udah ekstrim banget, yang ketika di fase itu kita punya kecenderungan untuk terjadi flek ya pasti akan lebih mudah gitu, terutama untuk orang-orang yang memang punya genetically terjadinya flek, jadi ya pasti akan lebih gampang lagi buat jadi flek gitu. Oke, nah, dokter tadi udah mulai buka nih penyebabnya apa aja. Kalau misalnya nih dok, boleh tanya nggak dok sebelum kita mau bahas penyebab flek hitam tadi, apakah flek hitam bisa dialami oleh pria juga? Bisa mau perempuan, laki-laki, semuanya mempunyai kecenderungan yang sama. Balik lagi karena dia based on adalah genetik yang bisa terjadi sama setiap orang, dan kita tinggal juga di negara tropis ya pasti akan lebih cenderung mengalami hiperpigmentasi. Cuma kenapa mungkin kesana lebih banyak perempuan, karena ya mungkin perempuan yang lebih banyak mengeluhkan ya, karena kan itu terkait kosmetik. Mungkin kalau laki-laki cenderung ya masa bodoh gitu, maksudnya ya nggak kenapa-kenapa gitu, tapi kalau perempuan kan akan sangat memperhatikan penampilannya, jadi kesannya lebih kayak perempuan lebih banyak. Walaupun memang secara insidensi memang kenapa perempuan lebih banyak karena salah satu penyebabnya pun juga hormonal, jadi yang ya karena hamil dan segala prosesnya kan memang yang mengalami hanya perempuan. Jadi udah genetik, sinar UV, kita juga punya memiliki hormonal yang hanya terjadi pada perempuan, ya pasti kecenderungan untuk mengalami fleknya akan lebih banyak pada perempuan. Jadi sebenarnya sih dua-duanya tetap punya chance yang sama untuk mengalami flek. Oke, berarti ini notes ya buat teman-teman. Berarti mau laki-laki mau perempuan punya peluang yang sama untuk mengalami flek hitam tadi ya dok ya. Oke, kalau boleh penyebabnya nih dok, sebenarnya ada nggak sih dok kalau di dunia kesehatan gitu penyebab penyebab yang kalau ada urutannya gitu yang paling sering menyebabkan flek hitam itu apa-apa aja, dari yang paling sering sampai yang penyebab terkecilnya? Sebenarnya flek hitam itu ada luas banget sih sebenarnya. Ada yang Iya. pencetusnya misalnya bisa karena mengalami suatu inflamasi sebelumnya. Itu kita bilangnya hiperpigmentasi pasca inflamasi. Atau Oh. fleknya itu disebabkan karena misalnya ya tadi ya udah punya genetik, ada sinar UV, ada hormonal. Ibu-ibu yang sering mengalami usia-usia 45
20 tahun ke atas biasanya sih itu namanya melasma. Ada juga yang dari usia-usia muda 20-an gitu ya udah ada kayak flek kecil-kecil gitu, agak kiri kanan tuh sama. Itu namanya Hmm. freckles. Freckles itu juga genetik sebenarnya. Terus ada juga yang bintik-bintik hitam tapi cuma ada di pas di tulang muka gitu ya, itu namanya nevus mori. Sebenarnya flek itu tuh ada luas banget sih kalau Banyak ngomongin banget. flek. Jadi Iya dok ya. pun cuma sebagian kecil sebenarnya yang tadi aku sebutin. Cuma ya pada prinsipnya hiperpigmentasi atau flek gitu ya, mungkin bahasa awamnya orang akan menyebutnya semua itu menjadi flek. Ya mesti dilihat dulu nih fleknya jenisnya apa, terjadinya karena apa, lokasinya gimana, bentuknya seperti apa. Tentu itu semua akan membedakan dengan nantinya terapi yang bisa dilakukan, pencegahan yang bisa diberikan dan semacamnya. Hmm. Nah, teman-teman, ini ternyata flek hitam ini luas banget kayak tadi udah dokter Indina jelasin. Jadi ya pada dasarnya yang paling besar itu karena hiperpigmentasi ya tadi ya dok ya. Sudah dijelaskan. Um, Semua yang di wajah yang warnanya kecoklatan atau kehitaman kita kan bilangnya hiperpigmentasi. Yang orang bilang Oh. cuma nggak semata-mata tuh flek itu cuma terjadi karena sinar UV. Ada yang kejadiannya karena ya tadi bekas misalnya ada dermatitis sebelumnya di wajahnya yang terus mengakibatkan bekasnya jadi kehitaman, atau habis tindakan tertentu nih di wajahnya yang membuat penyembuhannya menjadi bekas, itu pun bisa jadi hiperpigmentasi. Jadi nggak semua itu, mungkin orang secara umum ngiranya semua flek itu mungkin melasma ya, tapi nggak semuanya sebenarnya melasma, tergantung bentuk, ya tipenya, jenisnya, seperti apa itu mesti harus dilihat kondisinya, jadi nggak bisa disamaratakan semua itu flek gitu. Oke. Kalau kita nih, kita tadi udah bahas penyebabnya dok. Kalau kita mau lanjut lagi, karena tadi luas banget tentang flek hitam, gejalanya dok, ada nggak sih flek hitam itu apakah langsung muncul langsung flek hitam atau bisa misalnya kayak tadi kata dokter bisa dari bekas dermatitis terus jadi flek hitam. Biasanya gejalanya seperti apa dokter? Sebelumnya harus dibedain dulu nih, hiperpigmentasinya karena apa. Kalau misalnya karena pasca inflamasi ya pasti awalnya ada merah dulu, habis peradangan biasanya dermatitis karena apapun itu sesuatu yang akhirnya pasca penyembuhannya jadi hiperpigmentasi di bekas kecoklatan atau kehitaman. Atau ada juga yang memang melasma nih, jadi munculnya memang kecoklat apa ya kecoklatan gitu, di kedua pipinya yang perlahan-lahan makin lama makin luas dan menebal. Ada juga yang sejak dulu udah ada tuh kayak bintik-bintik kecil di wajahnya, tapi seiring bertambahnya usia makin kelihatan jelas tuh. Itu namanya freckles. Jadi tergantung sih asal muasalnya apa. Jadi mesti bedain dulu antara hiperpigmentasi karena pasca proses inflamasi tertentu atau memang karena suatu proses genetically gitu. Jadi kalau genetik kan memang jadi kita bedainnya antara didapat sama memang genetik gitu ya. Kalau didapat kan dia baru mengalami itu ketika dia mengalami suatu proses tertentu, misalnya pasca terjadi peradangan, dermatitis, kemudian baru muncul flek hitam gitu ya. Atau memang dia genetiknya memang punya nih secara di keluarganya, orang tuanya, ibunya terutama punya flek, biasanya pasti kemungkinan besar akan menurun ke anaknya gitu. Oh. Ini saya sempat baca-baca kan dok sebelumnya. Kalau flek hitam itu bisa tumbuh di mana aja, kayak nggak cuma di muka, bisa di badan, di dada, bisa di tangan. Ada nggak sih dok lokasi bisa munculnya flek hitam itu di lokasi tubuh yang kayak, oh di sini ternyata bisa bisa muncul juga ya flek hitam ya? Hmm, mungkin bukan flek ya, lebih ke tanda lahir biasanya kalau di Oh badan. tanda lahir Jadi hitungannya ya. pasiennya lahir awalnya mungkin nggak terlalu dinotis, tapi makin besar usianya biasanya warnanya makin jelas, bisa ada yang kecoklatan, ada yang kebiruan. Biasanya lokasinya cenderung menetap sejak dia lahir, jadi ya di situ aja. Kalau tanda lahir sih ya mungkin orang bilangnya juga fleksi, tapi dia bukan sesuatu yang didapat, dia sesuatu yang genetically memang menurun. Jadi memang kebetulan dia punya tanda lahir di lokasi tertentu yang mungkin memang dari keluarganya pun juga ada riwayat yang sama gitu.
Oke, baik dok. Oke, ya mungkin kemungkinan besarnya itu adalah tanda lahir ya dok ya berarti. Oke, berarti eh, usia dok mempengaruhi nggak dok? Misalnya usia orang bisa muncul flek hitam itu paling paling muda umur sekian yang pernah dokter temui sudah mengalami flek hitam. Usia tertentu sih mungkin kalau ngomongin melasma biasanya usia 40-50 tahun ke atas. Kenapa? Karena Hmm. ya biasanya akumulasi dari sinar UV juga, terus juga mungkin ada proses dia melahirkan, menyusui, maksudnya hamil gitu ya. Jadi ya dia sebenarnya dia udah punya genetiknya, udah punya bakat nih untuk jadinya melasma ya. Terus semakin seiring bertambahnya usia dan paparan-paparan yang terjadi, entah itu hormonal, entah itu mungkin sinar UV, entah itu dia pemakaian obat-obatan tertentu yang membuat hiperpigmentasi yang mungkin baru munculnya biasanya usia-usia 40, 50 up lah gitu. Jarang sih, ada juga sih cuma jarang sih melasma yang usia-usia muda. Biasanya sih lebih cenderung usia-usia 4, dekade 4 atau 5 gitu. Oke, oh ya berarti yang melasma tadi 40 ke atas ya dok ya biasanya. Nah, terapinya gimana dong dok kalau gitu? Misalnya kalau kita nih yang masih muda-muda dok, misalnya masih 20s, 20s itu udah ngalamin flek hitam, apakah bisa hilang dok? Kalau untuk pencegahan sih pasti sejak dini ya harus pakai sunblock karena ya itu minimal yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya ya jangan sampai nantinya kita punya flek. Tapi ya dengan catatan pakai sunblocknya pun juga dengan cara yang tepat, yaitu pemakaiannya diulang. Jadi nggak bisa tuh pakai sunblock cuma pagi hari doang tapi terus sampai malam, sampai sore pakainya cuma sekali ya kan, proteksinya juga udah berkurang. Dimana efek proteksinya hanya bertahan sekitar 2 sampai 3 jam, jadi kayak di sela waktu itu udah harus sebenarnya harus diulang lagi. Hmm, Kalau perawatan khusus sih sebenarnya enggak sih. Basic skincare sih tetap sama, yaitu cleansing, moisturizing, sama protecting. Yang paling penting ya kalau untuk mencegah flek ya pasti protecting, jadi pakai sunblock. Minimal ya SPF 30, kalau bisa yang ada PA plus-plusnya, dan di reapply. Jadi prinsip utamanya sebenarnya harus selain dipakai harus diulang pemakaian. Jadi nggak bisa cuma sekali pakai untuk sepanjang hari karena kan ada masa waktunya untuk pemakaian sunblock. Ketika dipakai di permukaan wajah pelan-pelan akan terserap dan menghilang. Jadi setelah 2 sampai 3 jam ya harus diulang. Prinsipnya sih kalau udah pakai sunblock harus diulang gitu. Oke, ini penting banget nih. Nah dok, kalau saya mau tanya nih dok, tadi kan kayak kita misalnya beberapa temen tuh udah pakai sunblock, tapi dia pikir sunblock itu dipakai hanya kalau dia misalnya punya aktivitas keluar. Itu benar nggak sih dok? Kalau misalnya kita cuma punya aktivitas di rumah, apakah kita perlu nggak tetap memakai sunblock atau ya udah nggak usah gitu? Sebenarnya perlu karena kan sinar matahari Tetap bukan perlu cuma ya kalau kita dok? keluar rumah, di dalam rumah pun maksudnya ya celah matahari masih bisa masuk lewat ventilasi, lewat jendela, celah-celah rumah lah. Jadi even kita di dalam rumah sekalipun ya tetap butuh sunblock. Bahkan ketika misalnya nih di luar cuacanya hujan, mendung gitu ya, yang kayaknya sih nggak mungkin deh ada mataharinya gitu ya. Sebenarnya kita nggak bisa patokannya cuma dari ngelihat cuaca di luar sih, kita patokannya tetap ngelihat UV index namanya. Jadi itu kayak ada aplikasinya gitu, yang kita bisa lihat sebenarnya UV indexnya tuh di luar tuh sebenarnya seberapa tinggi gitu. Biasanya kalau masih di atas 2 tuh kan kayak skala 0, 1, 2 sampai belasan gitu ya. Biasanya di atas udah mulai 3 ke atas tuh kita udah butuh sunblock gitu. Biasanya kalau 1, 2 tuh ya jam-jam mungkin setengah 6 gitu ya, jam 6 ya itu oke lah nggak pakai sunblock. Tapi udah mulai jam 7 ke atas tuh pasti udah naik jadi 3, 4, bahkan kalau siang tuh udah bisa sampai 11, 12. Kalau Wow. makin sore biasanya nanti pelan-pelan akan turun. Dan cuma tetap kita nggak bisa patokan itu cuma di luar mendung kok atau di luar hujan kok dok, kayaknya nggak ada matahari deh jadi saya nggak usah pakai deh gitu kan. Padahal kita ngeliatnya lagi dari UV index. Kalau UV index ya walaupun itu hujan sekalipun, bahkan badai sekalipun misalnya, tapi UV indexnya 10, 9 atau 8 ya tetap kita butuh sunblock gitu. Baik. Oke, ini teman-teman tetap berarti saya juga deh kalau di rumah aja tetap harus pakai sunblock ya dok. Berarti ini udah disaranin langsung sama dokter Indina. Oke, nah teman-teman nanti
bisa tulis pertanyaan mungkin seputar kita karena lagi bahas flag hitam, boleh seputar flag hitam, tapi kalaupun punya keluhan lain mungkin nggak apa-apa ditulisin aja, nanti kita akan coba jawab bersama dokter Indina. Sambil kita jawab nih dok, karena ternyata flag hitam luas banget ya, harusnya tadi kita bagi-bagi ya dok ya, biar lebih ini teman-teman biar lebih terperinci. Tapi kan dok, sebenarnya flag hitam tuh apa ya, kayak semua semua orang tuh pada ngalamin dok. Berarti terapinya, bentuk terapinya kalau ke dokter kulit biasanya treatmentnya dikasih apa dok? Kalau misalnya mereka mau terapi. Hmm, eh, udah pasti kalau sasarannya untuk ngilangin hiperpigmentasi, apapun itu hiperpigmentasinya, kita pasti multimodalitas sih. Kita nggak mungkin berharap cuma sama satu modalitas, misalnya laser doang, atau peeling doang, atau krim doang, atau ya terapi-terapi yang lain. Dan pasti semuanya harus ya dikerjakan dalam, maksudnya nggak bukan berarti dalam satu hari yang sama dikerjakan semua sih, bukan, tapi semua modalitas itu kita kerjakan secara bertahap. Karena ya pigmentasi itu kan um, uh, apa ya, pigmennya itu tuh ada di kedalaman kulit kita di letaknya yang tertentu gitu. Ada yang superficial, ada yang di tengah-tengah kulit, ada yang agak ke dalam sedikit. Jadi beda kedalaman ya tentu beda tata laksananya. Pada prinsipnya pasti semuanya akan kita berikan krim-krim yang sifatnya memang ada bleaching agent atau yang memang untuk membantu untuk memudarkan pigmentasi tersebut. Tapi nggak bisa cuma berharap sama krim doang, udah pasti harus kita bantu sama treatment-treatment yang lain. Misalnya ya peeling atau laser atau injeksi atau minum obat yang bisa ngebantu untuk apa ya, berefek ke flagnya. Yang pasti kalau ditanya terapinya apa ya, balik lagi jenisnya apa dulu nih flagnya. Cuma kurang lebih sih gambarannya udah pasti apapun itu hiperpigmentasinya ya harus multimodalitas. Jadi ya pasti krim kombinasi treatment. Apa treatmentnya ya tergantung diagnosis flagnya yang mana dulu nih gitu. Cuma kurang lebih ya udah pasti nggak bisa berjalan sendiri. Misalnya mau laser aja deh dok, nggak mau krim aja deh dok, tapi nggak mau peeling. Semuanya kan berjalan beriringan gitu. Nah ini ya, cewek kan banyak nggak sabar ya dok, pengennya kayak satu jalan tapi bisa langsung tuntas gitu masalah wajahnya. Padahal kan ya itu kata dokter harus diikutin sama opsi-opsi lainnya gitu. Oke, nah teman-teman dokter kita boleh jawab beberapa pertanyaan dulu ya yang udah kemarin udah masuk ke DM. Ini seputar flek hitam. Ada udah beberapa yang masuk. Ini dari Catherine pertanyaannya, dok saya mau tanya, saya itu pertama kayak ada bekas bintil gitu, tapi ketika bekas itu hilang, kok lama-lama saya baru sadar itu kayak jadi warna hitam gitu ya dok. Apakah itu termasuk flek hitam atau itu kayak bekas dari yang pecahnya tadi? Atau ada pengobatannya juga nggak dok? Gimana nih dok? Halo, ya kita coba sambungin lagi. Halo dokter, kita cari dokter Indina, Tay, teman-teman. Maaf ya, ini kayaknya jaringannya deh. Hmm, Oke, teman-teman sorry, ini terputus sebentar sama dokter Indina, kita undang lagi aja. Halo dok, sorry, kayaknya Oh, sorry. sinyalnya Iya, tadi kayak sinyal wifi ku keputus, sorry. nggak apa-apa dok. Tadi kedengaran nggak dok pertanyaan sampai habis atau udah terputus pas Ada ada bintil ya, terus jadi bekas kehitaman kalau nggak salah. Dari Catherine tadi ya, intinya dia kayak punya bekas kayak bintik-bintik gitu, terus kayak dia pecahin, terus lama-lama kok jadi kayak
flek-flek hitam itu apakah itu termasuk flek hitam karena berubah warna menjadi hitam atau itu bekas dari pecahnya tadi? Mungkin kalau sebelumnya inflamasi, biasanya sih kita bilangnya hiperpigmentasi pasca inflamasi. Jadi bukan ya flek flek juga sih, cuma jenisnya yang lebih ke didapat sebenarnya. Jadi karena ada Hmm. suatu hal yang membuat peradangan di situ, terus pasca penyembuhannya meninggalkan bekas. Biasanya Hmm. sih kalau bekas hiperpigmentasi karena peradangan sebelumnya sih seiring berjalannya waktu sih dia akan membaik sih dalam waktu yang mungkin 6 sampai 12 bulan ke depan gitu. Cuma kalau Hmm. mau lebih cepat ya kita bisa memberikan treatment atau krim-krim untuk membantu memudarkan lebih cepat gitu. Berarti bentuk tadi dia tanya cara mengatasinya kira-kira apa? Itu kayak ngasih krim atau mungkin ada treatmentnya treatment apa ya biasanya? Kita harus lihat dulu sih kondisinya seperti apa, Hmm. apa se pigmentasinya setebal apa gitu. Jadi ya itu akan menentukan kita memberikan racikan krim misalnya komposisinya gimana. Kalaupun treatment ya kita bisa punya target-target nih misalnya, oh ya laser kombinasi peeling, tapi nanti dievaluasi misalnya tiap sebulan, 2 bulan gitu, harusnya sih udah jauh lebih pudar atau ya tergantung ya balik lagi sih tergantung bentuknya seperti apa dulu. Jadi memang harus dikonsultasikan dulu sebenarnya karena nggak bisa terapinya nggak bisa generalisir semua akan sama. Iya, oke, ya. Semoga menjawab ya, Catherine, pertanyaannya tadi. Silahkan konsultasi, tapi itu kemungkinan tadi apa dok namanya inflamasi. Hiperpigmentasi Oh, pasca infeksi. hiperpigmentasi pasca inflamasi. Oke. Nah, ini pertanyaannya dari Gisel ya, Dok ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini, halo Dokter Idina cantik, Dok, maaf menyimpang dari tema pertanyaannya. Sebenarnya ekstraksi komedo itu diperbolehkan tidak ya? Apakah itu baik untuk kulit wajah, Dok, terutama wajah yang beruntusan dan berjerawat? Jika tidak, kenapa jika boleh maksimal berapa kali dalam sebulan ya dok? Terima kasih. Gimana dok? Oke. Kalau sebenarnya harus dilihat dulu beruntusnya bagaimana. Kalau misal beruntusnya memang karena komedo ya pasti ekstraksi salah satu hal yang baik karena memang tujuannya kan untuk mengeluarkan isi komedo tersebut. Karena Hmm. gimana pun komedo itu kan cikal bakal jadi jerawat yang baru nantinya ya. Jadi kalau nggak Hmm. dikeluarin gitu takutnya peradangan dan semacamnya nanti malah jadi jerawat yang baru. Kalau itu memang sekiranya komedo karena jerawat sih rutin diekstraksi sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuma balik lagi ya kan um, mungkin ya nggak tiap hari juga ya. Maksudnya kan komedo pun juga muncul kan nggak Hmm. tiap hari gitu paling ya kalau emang banyak banget ya bisa mungkin 2 minggu sekali, paling cepat 2 minggu sekali lah. Atau biasanya ya kalau rutin treatment ya sebulan sekali sambil kan akan dibantu sama krimnya bekerja juga untuk mengangkat komedo. Terus mungkin treatmentnya akan lebih ke chemical peeling buat ngangkat sel-sel kulit matinya biar komedo yang tersumbatnya juga kan. Berarti tetap harus dilihat seberapa banyak apa tadi ya dok komedonya tadi ya. Dan Ya. Ini Gisel bisa langsung tanya dokter Indina ya nanti ya konsultasi langsung. Lanjut dok. Ini ada dari Prisil. Pertanyaannya, dok, saya mau tanya. Saya umur 24 tahun, wajah saya saat ini ada flek hitamnya, dok, dan lumayan banyak. Lalu saya berencana mau memakai salep Vitaqueen. Kandungan hidroquinonnya 5%. Dan di sisi lain, saya saat ini juga sedang merencanakan kehamilan. Kira-kira apakah aman ya, dok, kalau saya pakai salep Vitaqueen ini? Terima kasih, dokter. tadi dia pakai salep itu untuk apa ya kak? Saya ada flek hitamnya, dok, dan lumayan banyak. Lalu saya berencana memakai salep Vitaqueen. Oh, Untuk oke. fleknya kali ya, dok? Hmm. Mungkin sih lebih baik dikonsultasiin dulu aja ke dokter kulit karena hidrokinon ya tahu sendiri ya Hmm. banyak banget di luaran sana mungkin kalau boleh dibilang kayak krim abal-abal gitu ya nggak pakai Bepom ya nggak pakai itu
kandungannya salah satu hidrokinon yang pasti memang akan membantu mencerahkan. Cuma hidrokinon itu punya efek jangka panjang yang berbahaya ketika pemakaiannya tidak tersupervisi. Misalnya dengan dosis yang sangat tinggi, lebih dari 4%, termasuk yang tadi banyak mau pakai, itu kan 5% ya. 5% dari dok ya. Rutin aja setiap hari, terus selama kurang lebih misalnya 4-5 bulan gitu ya, atau less than 6 months dipakai terus gitu ya, terus atau bahkan dipakainya nih nggak apa ya nggak tahu waktu deh, kayak dipakai terus aja selama uh, Hmm. ya malah nanti bisa berakibat namanya okronosis. Jadi okronosis tuh klinisnya mirip sama melasma, tapi dia sebenarnya kayak um, pigmentasi yang justru lebih susah untuk ditreatment ketimbang itu masih bentuknya hiperpigmentasi yang bukan okronosis. Better sih kalau mau pakai hidroquinon atau steroid, better sih dikonsultasikan dulu aja ke dokter kulit. Maksudnya biar kalaupun boleh pakai, kita tahu batasannya sampai kapan atau cara pakainya yang aman bagaimana. Biar ya tersupervisi, maksudnya dalam artian oh saya boleh pakai nih tapi dalam waktu sekian nanti harus istirahat dulu, nanti ganti sama krim yang lain atau gimana. Soalnya kalau dipakai sesuka hati ya takutnya nanti kalau udah terjadi efek samping lebih susah untuk mengatasinya. Oh. Kalau selama masih program sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau udah hamil ya nggak boleh. Cuma ya balik lagi 5% agak tinggi sih, jadi sih mending uh, Iya. diri sendiri sih, mending konsultasiin dulu aja Mm-mm. sambil bawa obatnya. Biar dokternya tahu misalnya kamu udah punya obat ini gitu, cara pakainya gimana atau boleh nggak dipakai gitu, jadi biar kamu sendiri juga safe gitu, maksudnya nggak ya nggak kenapa-kenapa nantinya gitu. Hmm. Iya. Waduh, ini mbaknya harus hati-hati ya, Prisil ya. Ini lagi hamil soalnya teman saya, dok. Oke, thank you ya dokter. Kita lanjut lagi. Nih teman-teman, kayaknya pada udah kelaparan semua, kayaknya nggak berdaya nih dok buat ngetik, ngasih pertanyaan. Karena ntar lagi udah mau jam buka. Oke, kita lanjut aja. Pertanyaan yang udah masuk lagi. Ini dari Tika pertanyaannya. Dokter, saya mau tanya, saya mengalami flek hitam hampir seluruh tubuh. Sudah hampir 3 tahun, setiap tahun cenderung nambah. Setelah konsul ke dokter kulit, disarankan ke klinik kecantikan. Sudah medical check up, ternyata pada normal semua. Sampai sekarang bingung tindakannya harus seperti apa. Kira-kira seperti apa ya dok? Ada saran kah dok? Oke. Kalau seluruh tubuh sih mungkin banyak tentu ya. Yang biasanya untuk mendiagnosis kita perlu sampai biopsi kulit namanya. Jadi Oke. kayak kulitnya tuh diambil sedikit, kayak mungkin ya sebesar kuku gitu ya, terus nanti dilihat di bawah mikroskop gambarannya lebih ke arah mana. Karena um, kayak kalau seluruh tubuh sih agak bukan suatu hal yang wajar ya, tapi mungkin kalau cuma periksa lab biasa ya mungkin nggak ketemu apa-apa, memang harus dicari tahunya dari sampel kulitnya itu sendiri. Paling kalau emang nih keluhannya udah lama, terus pigmentasinya seluruh tubuh, mungkin harus ke mm, rumah sakit kali ya, rumah sakit yang agak besar yang bisa dilakukan tindakan biopsi kulit, karena kalau cuma ke klinik mungkin ya treatmentnya akan terbatas, pilihan terapinya pun juga akan terbatas, dan mungkin biopsi kulitnya pun juga nggak bisa dikerjakan karena biasanya harus di rumah sakit. Jadi better sih kalau memang ini udah sangat mengganggu, segera ke rumah sakit aja yang besar, yang tersedia fasilitas biopsi kulitnya, biar bisa segera diketahui diagnosisnya apa. Dan kalau udah diketahui kan kita bisa menentukan terapinya memang perlu bagaimana. Karena kalau belum tahu diagnosisnya masih banyak banget, masih abu-abu terapinya. Gitu. Hmm, ya. Oh berarti ya tadi mungkin saran dari dokter adalah melakukan pemeriksaan biopsi kulit ya dok ya, biar kita lebih tahu sebenarnya penyebabnya apa gitu. Oke, semoga membantu ya Tika. Lalu lanjut, ini masih banyak dok yang PDM kemarin. Pertanyaan dari DM lagi, ini dari Putri. Pertanyaannya dokter, dok saya ingin bertanya tentang flek hitam pada paha. Sudah hampir setahun saya memiliki flek hitam ini. Awalnya saya pikir fleknya bakal hilang, tapi sampai saat ini fleknya belum hilang dan malah menyebar. Saya juga menderita anemia dan masih minum obat penambah darah. Apakah obat penambah darah dapat memicu flek hitam ya dok? Atau hal ini ada hal pemicu lainnya? Terima kasih dokter.
Masih diketahui dulu muncul bercak kehitaman sejak kapan? Apa akhir udah ada atau pasca misalnya habis luka sebelumnya, ada peradangan sebelumnya, atau memang baru didapat uh, sekarang gitu atau baru atau sebenarnya udah ada nih dari dulu tapi baru disadari sekarang. Rasanya kalau karena penambah darah sih enggak sih harusnya ya, bukan obat-obatan yang bikin flek sih. Cuma ya perlu dilihat dulu nih bentuknya kayak apa gitu. Karena jangan-jangan itu suatu hal yang belum yang kebetulan jadi karena konsumsi obat penambah darah terus baru sadar nih ada flek. Oh jangan-jangan gara-gara gitu ternyata mungkin setelah dicek mungkin itu tanda lahir atau apa yang sebenarnya udah muncul sejak lama atau mungkin baru disadari karena letaknya bukan di tempat yang gampang atau lebih mudah terlihat. Jadi better sih kayak perlu dikonsultasiin dulu sih buat lihat kayak apa bercaknya, bentuknya, warnanya, letaknya gitu biar ya lebih pasti aja sih. Iya. Ternyata memang harus detail ya dok ya kalau flek hitam ini karena semuanya tadi flek hitam kata dokter banyak banget. Ya kita orang awam kan tau ya apapun yang berwarna hitam kecoklatan di kulit itu kita ngomongnya langsung flek hitam ya dok ya. Itu dia. Oke, Putri semoga dijawab ya pertanyaan tadi ya. Ini pertanyaan dari Novita, dok. Pertanyaannya adalah, dokter saya mau tanya, apakah benar kalau kita melakukan treatment suntik vitamin seperti itu, apakah itu juga dapat mencegah terjadinya flek hitam? Hmm, mungkin kalau mencegah sebenarnya lebih kerjanya lebih untuk mencerahkan sih. Jadi kalau ada Hmm. wajahnya kusam gitu ya disuntik vitamin C gitu ya pasti kulitnya lama-lama kan jadi lebih cerah. Dengan sendirinya kalau memang kusamnya karena mungkin hiperpigmentasi pasca inflamasi gitu ya, bukan yang jenisnya melasma atau freckles atau nefrotori, biasanya sih masih terbantu. Tapi kalau penyebabnya jelas karena ada suatu hal yang genetik sih rasanya vitamin C cuma ya mencerahkan kulit yang lain sih, tapi si pigmentasinya sih nggak begitu banyak membantu sebenarnya. Ya, ya dia bisa jadi salah satu modalitas untuk membantu mencerahkan, tapi nggak bisa berdiri sendiri. Hmm, baik. Berarti tadi fungsi pertamanya suntik itu adalah mencerahkan ya tadi dok, dampak yang paling kelihatan. Oke. Novita, boleh lanjut ya dok ya. Ini pertanyaan terakhir yang masuk ke DM, pertanyaan dari Daya. Daya mau nanya gini dok, dok saya mau tanya, kenapa wajah saya hitam sebelah seperti flek hitam dari usia 7 tahun sampai sekarang dan belum hilang? Apakah Hmm, ini termasuk flek hitam atau ada hal yang lain ya dok? Oke, pertama perlu dilihat dulu, bisa jadi tanda lahir, tapi tanda lahir pun juga ada macam. Hmm, iya. Ya perlu dilihat langsung sih, sebenarnya perlu diperiksa. Maksudnya kalaupun tanda lahir yang tipenya seperti apa, yang masih mungkin untuk di treatment atau yang bagaimana. Jadi ya mesti diperiksain sih, mesti dikonsultasiin dulu karena terlalu luas kalau cuma bilang muncul sejak usia sekian, terus makin lama makin besar misalnya. Mm-mm. Karena ternyata ya uh, tanda lahir atau bawaan lahir emang sebenarnya udah ada dari dulu tapi terus makin usianya makin dewasa makin kelihatan lebih jelas karena kan ukuran mukanya pun lebih besar terus jadi lebih bisa mengenali wajahnya ada yang nggak normal nih dibanding teman-teman yang lain jadi baru sadarnya setelah dia dewasa tapi itu jenisnya yang mana ya harus dikonsultasiin sih biar terapi pun akan menyesuaikan dari dia kemungkinan diagnosisnya. Hmm, oke, dokter terima kasih. Dok, ntar lagi mendekati mau buka puasa kita mau bahas tadi kan topiknya kita mau bahas tentang tips merawat kulit wajah yang sehat tanpa flek hitam. Berarti kan tadi karena begitu luasnya flek hitam ini penyebabnya, jenis-jenisnya begitu. Apakah ada tips yang kayak tadi dokter udah sebutin nih kayak di awal sebenarnya basic merawat wajah itu cuma ini aja. Yang penting kita lakukan mudah-mudahan ya kulit wajah kita bisa sehat. Ada nggak dok tips untuk merawat kulit wajah ini biar sehat? Hmm, kalau untuk sehat sih ya pasti bukan cuma pakai krim doang ya, tapi Hmm. ya banyak minum, makan bergizi, minum antioksidan dalam artian vitamin misalnya boleh-boleh aja. Sambil ya kalau memang hmm, udah tahu nih tinggalnya di negara tropis gitu ya, ya udah pasti kan harus pakai Sunblock.
Sejak sejak kapan ya? Sebenarnya sih sejak usia 6 bulan ke atas sebenarnya udah boleh sih. Uh, jadi nggak ada tuh pakai sunblock cuma boleh usia tua gitu, sebenarnya nggak ada. Jadi dari bayi pun sebenarnya bisa mau, cuman mungkin ya belum banyak yang teredukasi pentingnya sunblock. Prinsip utamanya sih untuk mencegah hiperpigmentasi pasti cuma sunblock sih. Selain ya karena ya kita tadi tinggal di negara tropis dengan segala macam varian panasnya. Mungkin juga ada kita punya individual genetik untuk mengalami flek, atau ya mau kadang-kadang orang baru pakai sunblock tuh ketika udah muncul flek gitu. Jadi berharapnya dengan pakai Iya. fleknya ya sifatnya adalah mencegah. Jadi kalau udah muncul ya tetap perlu sih, tapi poin utamanya bukan untuk menghilangkan, tapi lebih untuk mencegah supaya fleknya nggak makin nambah, nggak makin luas, nggak makin lebar. Tapi bukan berarti terus kalau udah flek ya udah ngapain lagi pakai sunblock dong, kan udah muncul flek ya. Justru kita berharap fleknya nggak makin banyak, nggak makin tebal. Jadi ya pakai sunblock tetap apapun yang terjadi sih, mau yang badai kayak apapun ya, sunblock tuh kalau buat Wajib. pasti wajib. Itu tuh kayak udah um, skincare yang wajib sebenarnya di antara semua hal. Maksudnya yang selain toner, essence gitu kan sebenarnya itu tambahan ya. Cuma kalau udah cleansing, cuci wajah, terus pakai pelembab, terus pakai sunblock tuh udah pasti basic skincare. Sebenarnya cuma itu aja sih. Sisanya ya ya sesuai kebutuhan masing-masing. Kulit masing-masing. Ya, bener banget itu. Kayak dulu dokter saya ingat banget pernah bilang, kita harus ngerti jenis kulit kita tuh apa dulu ya, baru kita tahu kebutuhannya apa gitu. Ya, tips banget nih. Oke, ini teman-teman kayaknya pada masih malu-malu buat nanya dari Instagram langsung. Dokter, tadi tipsnya udah bagus banget nih. Berarti kita bisa dong ya dok punya kulit wajah. Mungkin nggak dok bisa punya kulit wajah sehat itu tanpa flek hitam? Tentu bisa. Bisa ya Uh, dok ya? Ya balik lagi sejauh mana apa ya menerapkan skincare dalam pemakaian sehari. Oke, Dokter Indina, thank you. Teman-teman yang kemarin udah nanya dari Instagram, dari DM, terima kasih banyak. Ini Dokter Indina sambil menunggu jam buka puasa udah menyempatkan waktu sharing sama kita. Makasih banyak, Dokter. Dan teman-teman mungkin yang mau konsul langsung ke Dokter Indina bisa langsung ketemu di mana, Dokter? Buat ketemu langsung konsultasi, boleh di mana? Di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta sama di Z Premier Yogyakarta. Oke, nah Dokter Idina, sepertinya kita akan close Instagram Live kita hari ini. Teman-teman yang semua gabung tadi kita nggak sempat sapa-sapa nih, kayaknya banyak teman dokter sih dari tadi saya lihat udah pada gabung. Dokter, terima kasih banyak sekali lagi di waktu kerjanya yang harusnya tadi istirahat udah menyempatkan diri untuk sharing bersama. Teman-teman jangan kapok untuk gabung sama kita di live Instagram dan Dokter Idina. Selamat berbuka puasa, teman-teman. Bentar lagi dokter juga. Selamat merayakan hari puasa. Dokter, maaf kalau udah salah kata. Sampai ketemu di lain kesempatan, dokter dan teman-teman. Dadah. Terima kasih Kak, dari semuanya. Ya.